Halo Halo teman-teman. teman-teman, kita dari PDD 09 kelompok 9. Yuk temani kita yuk buat jalan-jalan ke Kampung Pecinan. Bye-bye. Dadah. Selama di Kampung Pecinan, kami ditemani oleh sesepuh yang ada di sini, yaitu Suk Doni. Salah satu yang menjadi daya tarik dari Kampung Pecinan ini adalah kelentengnya. Cikal bakal berdirinya Kelenteng Bonbio yaitu pada tahun 1883. Beginilah apabila kita masuk kelenteng dari arah depan. Pada awalnya, kelenteng ini menghadap ke belakang sebelum dipindah ke depan. Tepatnya pada 1902, suku Tionghoa meminta Belanda agar kelenteng dihadapkan ke depan. Hingga akhirnya, kelenteng telah dihadapkan ke depan dan namanya menjadi Kelenteng Bonbio. Coba lihat plakat merah yang berada di atas altar. Plakat tersebut asli dari Cina kuno loh. Arsitektur bangunan yang unik membuatnya tidak ada duanya di Indonesia maupun Asia Tenggara. Sedangkan 4 pilar melambangkan 4 penjuru lautan, di mana artinya semua itu saudara tanpa memperdulikan dari mana asalnya. Siapapun dapat diterima di sini, untuk semua rakyat, dari manapun golongannya. Pada ornamen selanjutnya, terdapat beduk yang digunakan untuk pemanggilan upacara zaman dahulu. Sedangkan untuk lonceng ini digunakan untuk upacara keagamaan. Penggunaan altar di sini tidak menggunakan sarana patung, melainkan sinci, yaitu nama-nama yang disembahyang. Lampu di tengah ada 8, melambangkan 8 kebijakan dan juga kebajikan. Berani bukan pula untuk menjajah. Merah di sini juga berarti darah, yaitu kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Lampion yang selalu berada di atas sebagai bentuk doa kita agar naik ke atas dan memiliki harapan sepanjang tahun kehidupan dan akan memuaskan. Selain masyarakat dari suku Tionghoa, ada juga suku Jawa dan Madura. Agama pun juga beragam, mulai dari Konghucu, Muslim, Kristen, juga Katolik. Arsitektur kelenteng terdiri dari 3 unsur, yaitu ubin dari Belanda, atas atau atap dari Tiongkok, dan untuk jendela dari kejawen. 5 pintu melambangkan 5 panca indera manusia. Menariknya, di sini juga ada foto Gus Dur. Hal ini sebagai penghormatan kepada beliau atas jasanya yang membuat masyarakat Tionghoa akhirnya mendapatkan hak dan kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan beragama. Beginilah suasana di sekitar Punden Kapasan Dalam di Kampung Pecinan. Selanjutnya, kami bersama Suk Doni membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat di Kampung Pecinan ini. Dahulu, semua mengenai Tionghoa mulai tahun 1965 sudah mati atau divakumkan. Tidak boleh ada kegiatan keagamaan apapun. Menurut Suk Doni, pada zaman itu hanyalah terjadi kesalahpahaman, dan hal ini cukup membuat masyarakat Kampung Pecinan merasa tidak aman.
Atap bangunan kelenteng pun juga sebagai bukti bahwa keberagaman telah ada sejak zaman dahulu. Aksara Sanskerta Tiongkok kuno, Wenyan Wense, bersebelahan dengan Arab kuno, juga aksara Jawa kuno. Di sebelah kelenteng terdapat gereja, di mana bahwa kampung pecinan ini menumbuhkan toleransi yang tinggi antar umat beragama. Berbagai budaya dari masing-masing suku masih dipertahankan loh. Hal inilah yang membuat mereka semakin guyup dan rukun, karena mereka selalu merayakannya bersama-sama. Tradisi di kampung pecinan seperti Tahun Baru Imlek, Sedekah Bumi, dan sembayangan rebutan masih terus dipertahankan sampai sekarang. Sukdoni pun menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu keberagaman, toleransi, dan juga cinta tanah air telah diajarkan, ditandai dengan adanya buku ajar untuk anak-anak di kampung pecinan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman dan mendorong dialog terbuka, kita dapat memperkaya nilai-nilai keberagaman dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Di masyarakat tersebut, setiap individu dihormati dan diterima tanpa memandang latar belakangnya. Begitupun di kampung pecinan. Masyarakat saling menghormati dan menerima keberagaman dalam segala bentuk, baik keberagaman budaya, agama, ataupun suku, sehingga terciptanya lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima tanpa memandang perbedaan. Masyarakat dapat menghormati dan merayakan hari-hari besar agama masing-masing dengan saling membantu dalam proses persiapan dan tidak mengganggu berjalannya acara. Kehidupan yang harus saling toleransi ini juga sudah diajarkan kepada kita, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256, yang potongan artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Selain itu juga ada di surat Al-Hujurat ayat 13, potongan artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dari sini sudah cukup menjelaskan bahwa di Islam pun kita harus saling memahami dan toleransi dengan seluruh perbedaan sesama manusia.